Ayat berikutnya, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Siapakah mereka alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walikulli ummatin, bagi setiap umat. Umat ini maknanya 4. Saya nggak tahu model tafsir apa kalau begini ya. Ya pokoknya ngaji saja. Umat itu 4 maknanya. Nomor 1, kumpulan masyarakat. Yang mana ini berupa satu, ya di situ satu, di sini satu. Berupa satu, nggak apa-apa lagi berarti. Umat ini berarti satu klan, satu kelompok masyarakat. Agamanya terserah itu, ya ia merupakan keturunan satu apa misalnya. Bani Ad, ya kemudian, ya silakan berdua itu. Kaum Ad, kemudian dan lain-lain, ya itu disebut umat. Suku, etnik ya. Atau kumpulan dari etnik-etnik, disebut suku bangsa. Misalnya bangsa Arab, itu juga umat ya, berarti lebih luas itu. Kemudian ada lagi yang spesifik berdasarkan agama. Misalnya umat Muhammad SAW itu umat berdasarkan agama. Kemudian itu sudah 3 ya. Jadi umat mula-mula bangsa, suku bangsa ya, etnik atau klan atau bani kadang disebut demikian. Kemudian kumpulan suku bangsa lebih luas lagi, suku kemudian suku bangsa. Banyak bangsa tapi disebut Arab misalnya, itu juga umat ya. Kemudian ada lagi umat ini merujuk pada satu agama. Umat Nabi Muhammad misalnya, dan seterusnya. Kemudian ia juga mencerminkan satu generasi. Nah kalau ini kelihatannya bisa 4-4-nya. Bismillahirrahmanirrahim, bagi setiap generasi, ja'alna kami telah jadikan. Mansakan, bentuk-bentuk ibadah tertentu, spesifik ya. Dalam hal ini kurban, yang itu disembelih pada 10 Dzulhijjah. Setelah pelaksanaan ini ya, puncak haji di Arafah itu. Tujuannya apa? Kurban, oke sebentar, kurban dulu spesifik. Kurban ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yakni ketika 2 orang putra beliau berebut seorang perempuan namanya Iklimah, yakni Kabil dan Habil, maka Allah mewajibkan pada keduanya melalui Nabi Adam ya untuk melaksanakan kurban. Dari kata qurb, dekat, mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian Kabil ini seorang peladang, seorang petani, pekebun, tetapi yang dikorbankannya hasil-hasil panen, hasil bumi yang sudah busuk. Sementara Sayyidina Habil yang dikorbankan adalah kambingnya yang paling gemuk, yang paling bagus lah itu. Maka tentu kurban yang paling tulus ini, maka kelak ada hubungannya dengan al-mukhbitin ya, wabasyiril mukhbitin. Itu maknanya di tafsir Al-Mawardi ada 9. Ya salah satunya tawadu, ya tulus, macam-macam. Nanti kelak ada korelasinya, sebelum kelak ini dulu. Jangan terlalu jauh dulu. Oke. Kemudian manusia ini setelah itu korban kan tadinya hanya itu, tumbuhan, hasil bumi atau ternak. Kemudian bergeser, yang dikorbankan manusia. Dan ini lama sekali. Contoh Mesir, itu perempuan tercantik dikorbankan ke Sungai Nil kepada katanya Tuhan, perwakilan Tuhan atau dewa yang berada di Sungai Nil. Pada masyarakat atau pada peradaban Aztec, Meksiko dan sekitarnya, Mexico, orang sana nyebut Mexico, tulisannya Meksiko. Mariachi itu Sands ya, agen di film Once Upon a Time in Mexico itu nyebut, kamu orang Meksiko yang bisa atau Meksiko yang bodoh? Are you Mexican or Mexican? Ada T-nya belakangnya. Kemudian I'm a Mexican, saya seorang Meksiko yang bisa. And do what I say katanya. Lalu katakan yang saya bisa. Lalu disodorkan HP. Setiap ada deal dikasih HP itu ya. Nanti Anda nonton film itu 2003. Kemudian Faiz ada ya. Mana? Dia enggak minat film. Ya enggak minat film. Jadi peradabannya TikTok ya sudah enggak apa-apa.
Kalau di Mesir perempuan paling cantik dikorbankan. Di Aztec ini bayi laki-laki, tapi di Cina itu bayi perempuan. Kemudian di masyarakat Viking, berarti Skandinavia itu apa ya? Cari di Google itu. Masyarakat Skandinavia, tokoh agamanya. Jadi kalau Ustadz Mu'id ngaku kiai, segera dikorbankan di sana. Gitu. Untung ndak hidup, diketawain nama ini. Untung ndak hidup di Skandinavia, sudah dikorbankan itu tokoh agamanya. Akan tetapi kelak pada zaman Nabi Ibrahim terlarang. Agak aneh di sini ya, korbankan, tetapi Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya. Ada dua pendapat sekurang-kurangnya. Yang disembelih itu Nabi Ismail, versi lain Nabi Ishak alaihi wassalam. Tapi dua-duanya sama-sama berdasar ya. Ya silahkan pilih yang mana. Ya pokoknya disembelih saja itu. Tapi begitu mau disembelih, kemudian Allah menggantinya dengan kambing, dengan domba. Yang ya fase-fase la ilaha illallah yang gitu itu loh. Nah itu kan ada yang katanya malaikat menjawab dan seterusnya. Ini spiritnya apa? Kalau Allah perintahkan mansakan ini ya, kalau Allah perintahkan jangan dipakai akal itu. Buktinya mana? Segera disusul. Oh, agak ke bawah nyusulnya ya, tapi nggak apa-apa. Tujuannya adalah liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim terlarang, tapi nanti bergeser lagi, manusia lagi dikorbankan. Sampai nanti di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, surat apa? Sungai Nil itu dikasih surat. Jadi Sungai Nil itu dewanya ya, penunggunya, genderuwo we gombel guntilanak guntil biangnya takut ke surat saja. Suratnya Sayyidina Umar lalu berhenti, dan setelah itu memang setiap tahun itu setiap tahun itu air itu surut ya. Saya kira ini kesepakatan saja, entah kesepakatan para jin atau dengan oknum-oknum untuk dibendung ya, dan tidak dialirkan. Lagian ngapain jin itu kurang kerjaan membendung sungai ya kan. Nah atau saya curiga ini pekerjaan berang-berang, tahu ya. Berang-berang itu bisa membuat bendungan, cari saja. Anak saya tahu berang-berang itu apa. Tahu ya berang-berang ya, itu membuat bendungan, ditumpuk kayu-kayu. Pintu masuknya mana? Ternyata ada lewat bawah tanah itu nanti muncul di air itu. Di situ ada tempat tidur yang nyaman, cocok untuk Ustadz Mu'id dan santrinya, yakni Ustadz Heri. Itu tidur ya di sekitarnya air, makanya di bawah situ kan. Wih, Gus lo tidurnya pakai kasur, bantal, ada gemericik air itu. Sulit dibangunkan kalau pagi. Oke. Kemudian sedikit liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Ini berupa hewan ternak. Lanjut, fa'ilakumillahu wahid falahu aslimu. Oleh karena itu kepadanya berislamlah. Islam ini juga ini loh, agama ini Allah ini menuntut bahwa kita ini berserah ya. Bukan melulu dengan jasmani atau hati saja. Iblis itu hatinya beriman ke Allah itu, tapi akalnya tidak. Ini Allah salah nyuruh ini. Saya lebih senior gitu loh. Saya lebih kiai, kok suruh sujud? Nah, itu dia. Tapi belakangan pernyataan ini disesali. Di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa ini dikoreksi. Katakan, bro Musa, saya mau tobat ke Allah, sampaikan. Oke, tunggu ya. Lalu setelah berkomunikasi dengan Tuhan itu Nabi Musa menjawab, bro sampean suruh sujud di makamnya Nabi Adam, katanya. Terus iblis mikir, orangnya masih hidup saya nggak mau kok, apalagi sudah mati, katanya. Terus gimana? Ya sudah, jangan tobat. Kemudian nanti di zaman Nabi Isa terulang lagi. Maksudnya begini, dulu saya pernah mengilustrasikan soal petinju ya. Petinju ini dua orang bertinju, kalah. Kemudian fisiknya kalah itu, dia sudah pasrah, taslim ya, berserah fisiknya. Tapi otaknya tidak, akalnya tidak. Tadi saya sebenarnya tidak kalah, coba tambah satu ronde lagi. Nah itu dia. Kemudian saya kalah strategi saja tadi, saya keserimpung, kesandung kaki saya sendiri. Yang kanan itu keinjak yang kiri. Lalu kalah. Kemudian ada juga mengakui akhirnya, akalnya pun mengakui, memang saya kalah, memang dia di atas level saya. Tapi saya tidak akan menyerah. Tunggu ya 3 bulan lagi pertandingan ulang. Biasanya kan begitu kalau tinju itu. Zaman dulu lah itu. Nanti pertandingan berikutnya. Kalau leg 1 nanti ada leg kedua lah kalau bola itu. Kemudian ada apa kemarin yang Indonesia itu? Piala apa yang kemarin? SEA Games apa? AFF itu nggak penting juara atau juari. Yang penting sudah kalahkan Malaysia. Itu lebih penting sebenarnya. Sudah nggak penting juaranya siapa, mau terserah itu.
juaranya akan diserahkan ke Timor Leste, nggak apa-apa misalnya, atau ke Brunei misalnya itu, atau kalau kurang jauh serahkan ke saudaranya siapa, Maman ini ke Somalia misalnya, nggak apa-apa, yang penting sudah kalahkan Malaysia itu. Nah itu dia, aslimu. Kemudian saya tidak akan kalah, saya mau berlatih. Jadi kalau ada perintah-perintah agama yang belum misalnya bisa kita terima secara rasio, ikut saja. Misalnya ya banyak lah ya perintah agama itu. Ini yang wajib loh ya, yang wajib ini. Tapi kalau yang sunnah atau apa yang, kan ada kemarin Ustadz viral itu, saya tidak nyebut Yusuf Mansur lah pokoknya. Kemudian apa katanya, kalau kamu punya motor Pak, nggak bosan naik motor Pak. Motor berapa harganya Pak? 7 juta. Sedekahkan ke dia sendiri. Lalu besoknya akan diganti kijang tahun 2000. Ini pasti, tidak percaya ini kafir katanya. Waduh kok gini-gini amat ya. Itu nggak ngaji tafsir pasti begitu itu. Akhirnya banyak dituntutkan itu. Jadi pasti kalau sedekah motor dapat mobil katanya. Ya sudah, kasus-kasus juga. Walhasil beragama harus dengan akal ya. Tapi kalau ada perintah agama, sholat, zakat, puasa, haji, akal kita belum sampai, terima saja. Kalau hadis itu beda. Jadi Quran ya, kalau hadis beda itu. Ini kayaknya tidak masuk akal. Boleh Anda curiga itu bukan hadis atau palsu atau seterusnya. Maudhu ya. Jadi berserah ini bukan hanya fisik, mental, akal juga, bahkan hatinya. Baru itu aslimu itu ya. Wabasyiril mukhbitin, sampaikan kabar dan sampaikanlah kabar gembira wahai Nabi SAW kepada orang-orang yang apa di sini hatinya tunduk patuh ya. Mukhbitin ini di Quran disebut 3 kali. Nomor 1 ini kan fiil apa ini? Isim fa'il. Ada juga yang telah tukhbitalah fiil mudhari'. Waliya'lamal ladzina utul ilma wal hukma rabbihim tukhbita lahu qulubuhum wa innallaha ladzina amanu ila siratal mustaqim. Itu fi'il mudhari'. Ada lagi fi'il madhi. Jadi 3 kali di Quran disebutkan ini ya, apa? Dan 3-tiganya bermakna tulus. Oke. Jadi kalau memaknai begini dari atas. Setiap umat, setiap bangsa, setiap generasi kami tentukan bentuk-bentuk ibadahnya yang spesifik. Makanya ibadah para nabi beda. Beda-beda ya. Dan ibadah umatnya Kanjeng Nabi ini SAW yang paling sempurna. Tujuannya liyadhkurusmallah. Ya supaya ingat menyebut-nyebut Allah ya. Berkenaan dengan rezeki, perihal rezeki yang alama razaqahum min bahimatil an'am. Fa'ilahukum ilahu wahidun. Maka Tuhan kalian Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu. Semata-mata kepadanya lah kita semua, kalian ya. Maknanya kita semua aslimu. Berserah, berpasrah tadi. Wabasyiril mukhbitin. Siapa itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kalau disebut Tuhan, maka bergetar hatinya. Contoh begini, bergetar hati itu begini. Getaran hati ya. Ini kan judulnya getaran hati. Oke, getaran hati. Anda jatuh cinta pada seseorang. Sudah lama nggak ketemu. Entah falah lah ya, jatuh cinta ke Cika. Lama nggak ketemu. Baru dengar kabar Cika mau datang, potong rambut. Itu deg-degan tok hatinya itu. Dan aku deg-degan sekali ya. Kan ada video bocah-bocah begitu ya. Dan aku deg-degan sekali. Gemetar itu. Cika, langsung itu. Dan gemetarnya bukan hanya ke hati ya, ke sarung-sarungnya juga itu. Nah di belakang ada praktek-praktek telur bersama Dr. Divan ya. Atau begini, atau orang yang Anda takuti. Ini makna apa tadi, wajilat qulubuhum. Ketemu orang, Anda takut pada seseorang, misalnya takut ditagih hutangnya atau apa. Begitu disebut namanya, atau padahal pura-pura, wih anu lewat, bergetar dia itu. Nah seperti itu. 3 sahabat Nabi memberi kesaksian berbeda. 1 Ummu Darda, yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ya. Ummu Darda ini pasti suaminya Abu Darda ya kan. Nah namanya Ummun kan ya. Kalau versi Ummu Darda begini, kamu pernah lihat jerami yang dibakar? Pernah. Begitu rasanya hati yang bergetar kata. Nah itu dia. Jerami dibakar, kan begitu kan, cepat loh itu kan, cepat sekali jerami, namanya jerami kan. Dan dibakar bukan di musim hujan. Ya. Kemudian begini. Kalau Sayyidina Ibnu Mas'ud begini, kamu pernah menyaksikan atau merasakan gempa? Iya, begitu hati yang bergetar kalau mengingat Allah itu. Itu versi sahabat loh ya. Versi kita ya enggak. Allahu Akbar, selimut terus tambah itu yang adzan itu.
Kemudian bahkan kalau ada azan, ada baca apa, Bahri itu merasa dinina bobokan. Suara apa ini ya, enak-enak. Lalu dia tidur ya. Bangun-bangun sudah basah ya, saya tidak tahu apanya karena di kamar mandi. Satu lagi, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhu berbeda lagi. Kan beliau bergetar itu kalau baca Quran. Salah satunya ya. Kemudian setiap saya baca Quran bertambah kecintaan saya. Kemudian pada ayat-ayat tertentu saya tidak bisa teruskan bacaan saya. Kemudian ini bukti bahwa Quran itu sama dengan Nabi, Nabi sama dengan Quran. Kemudian kalau saya datang kepada Nabi, saya mendapatkan penjelasan, baru melihat Nabi itu. Ini karomahnya beliau ya. Dan mukjizatnya Nabi itu saja. Ini saya tidak paham baca Quran, baru mau tanyakan kepada Nabi, melihat Nabi saja langsung paham itu. Karena sangat dekat ya hubungannya. Kemudian maka getarannya itu, getarannya hati ya kalau disebut-sebut itu adalah bertambah kecintaannya kepada Al-Quran, kalau baca Quran, kalau kepada Allah ya. Kalau baca Quran itu, karena beliau medianya dengan Quran itu. Nah 3 sahabat Nabi, mungkin ada sahabat yang lain ya, radhiyallahu anhum yang punya pengalaman berbeda-beda. Namun demikian versi kita, bergetar hati itu adalah seperti kita cinta kepada seseorang, lama tidak ketemu, entah jadi TKW atau apa, disebut namanya bergetar itu. Wih, kan semangat itu kan. Versi kalian getarannya sampai ke dalam sarung itu, oke. Ya, enggak jauh-jauh Adnan lah itu. Misalnya ya, terus disebutlah calon. Duh, sudah ketawa-ketawa itu ya. Jadi kemarin yang kesini itu acara apa kemarin itu? Ulang tahun pondok ya. Kok calon istrinya nggak diajak? Itu Adnan mendengarnya, apa Pak, nikah Pak? Nah, begitu itu. Jadi getarannya langsung ke pelaminan, getaran terop itu namanya. Nah, itu dia. Sudah paham ya? Yang penting paham ya pokoknya. Nggak usah panjang-panjang, pokoknya paham itu. Oke, sudah. Wassobirina ala ma asobahum, ia bersabar kepada apa yang menderitanya atau menimpanya. Ya, persoalan-persoalan hidup ya. Banyaklah ini, kita sudah contohkan banyak sekali orang-orang yang bersabar ini ya, sekurang-kurangnya indas sodamatil ula. Kenapa? Karena hubungannya dengan wabasyiril mukhbitin. Mukhbitin ini kan tadi 9 ya maknanya di tafsir Al-Mawardi. 7 atau 9 periksa lagi, 9 kayaknya. Salah satunya tawadhu macam-macam. Ada ini hubungannya dengan hadis, coba ini. Mungkin di tafsir At-Tabari atau Al-Qurtubi yang tafsir Ummahat itu ada. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Ini nasihat bukan bahasa Indonesia. Agama ini maknanya ketulusan. Di sini saya pernah mendengar ya satu ustadz ya, mungkin beberapa ya. Agama ini nasihat tok itu, bukan solusi, nasihat tok itu. Ayo sodakoh itu kan ada ustadz begitu. Saya sejak kemunculan ustadz yang saya sebut tadi itu, saya Nafis saya kira masih ingat ya ketika ke Kubang Calincing atau apa. Kok di sana buku-bukunya ustadz ini dibaca, saya sudah nggak srek itu. Kenapa ya? Karena ada alim lah. Kita ilmuwan kan tahu mana alim mana enggak. Tapi di sana seneng buku itu ya sudah, pokoknya seneng buku lah itu daripada nggak seneng. Diam saja, namanya juga tamu kan. Oke. Jadi ad-dinun nasihat adalah agama ini ketulusan. Tidak bisa tanpa ketulusan menjalankan agama itu. Ya harus betul, harus sangat tulus itu. Mengajar, mendidik, ia juga harus sangat tulus itu. Apapun keadaan yang menerpanya ya. Menerpa dia, keluarganya, macam-macam. Ya dia tetap harus tulus itu, al-mukhbitin ya. Makanya fasenya itu setelah hati yang tulus itu setelah iman. Di ayat tadi itu kalau tidak salah surat Haji 54. Yang saya bacakan tadi. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum dalam fil mudhari itu. Wa innallaha ladzil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Itu setelah ilmu baru beriman, baru hatinya tulus. Output dari iman. Kadang ilmu belum menjamin kepada hati yang tulus tadi itu. Oke. Kemudian wal muqimis sholah, ini muqimis sholah kita sudah ulas sholat ya. Dari yang fil amar, fil mudhari, kemudian masdar, lalu sampai isim fa'il. Untuk para pemula seperti kita, ya harus kasih pengumuman. Muqimus sholah, ayo sholat yuk, sholat, zakat itu. Orang-orang yang sudah beriman ya level di atas itu tidak, bentuknya fil mudhari, kata kerja sekarang dan akan datang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah itu. Dia dalam keadaan apapun sudah senantiasa sholat itu. Nanti ada lagi iqamatis sholah. Nah sekarang berikutnya muqimis sholah. Kalau fase di atas ihsan ya iqon namanya ya.
Islam iman ihsan ihsan ya. Tapi ada yang menyatukan itu ihsan dan ihsan. Wa mimma razaqahum yunfiqun, dan sebagian dari yang Allah anugerahkan kepada mereka, kami maknanya Allah ya, yunfiquna, mereka menginvestasikan. Pertanyaan begini, apakah hati yang tenang itu bukan rezeki? Al-qulubul mukhbitah tadi itu. Apakah hati yang damai itu bukan rezeki? Apakah udara, apakah hembusan nafas, kentut itu bukan rezeki? Itu diinfakkan itu. Apakah hati yang damai itu ya? Kalau begitu aslimu. Ya orang-orang, sebab begini ya. Di sini kita dituntut jadi begini, beragama itu juga tidak boleh tidak untuk level kita, tidak boleh taklid buta. Pokoknya kalau ulama katakan A, ikuti A itu. Anda bunuh diri itu. Kalau semua ulama Anda ikuti, ulama katakan A, Anda ikuti A itu. Maka di sini memang kita harus pinter ya. Jadi harus perhitungan betul kita itu. Harus punya apa ya? Kalkulasi. Hitung-hitungan betul ya. Kalau tidak, di sini kan wa mimma yunfiqun. Kita diminta berapa sih? Hanya 2,5% saja. Dan nafaqah, ini kan maknanya menyalurkan, sama dengan nifak. Munafik itu dia berada di tengah-tengah saluran itu. Kalau untung kanan dia ikut orang baik, kalau untung kiri dia ikut orang yang buruk gitu. Itu nifak ya, munafik itu kan nafaqah ya. Saluran itu, dia berada di tengah-tengah. Orang munafik itu main di 2 kaki lah, gampangnya begitu. Versi Daya 3 kaki kan ada kaki penunjang di atasnya, pendek ya. Pendek itu. Betul ada nggak itu? Percaya man? Nanti dilihat man. Mana hitung-hitungannya? Ini yang terakhir ya, yang yunfiqun. Menginfakkan, ini salah satu makna mungkin teman-teman belum pernah mendengar, kalau yang sudah tahu ya sudah. Beragama itu harus hitung-hitungan. Harus hitung-hitungan itu. Dan Islam ini paling konsisten dengan hitungan. Sebutkan ke saya ibadah yang tidak ada hitungannya itu. Semuanya hitungan itu. Ibadah mahdoh terutama ya. Apakah hitungan tempat, hitungan waktu, hitungan jumlah, rokaat, bacaan, itu presisi semuanya. Hitung-hitungan semua itu. Kemudian sampai ya ayat, semuanya ada hitung-hitung. Sampai langit dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya bahwa kita harus punya kalkulasi. Berbuat ya, berkorban apa tadi itu ya. Amin bahi matil an'am ya. Ya cinta-cinta kepada Tuhan, kepada agama, tapi ada orang datang kepada Nabi itu, menyerahkan semua hartanya. Kalau Sayyidina Abu Bakar diterima. Jadi ada yang sok-sok niru Sayyidina Abu Bakar itu. Semua hartanya diserahkan. Kalau Sayyidina Abu Bakar ditanya, untuk keluargamu apa? Cukuplah Allah dan Nabinya. Itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman cemburu ya kepada beliau ini As-Siddiq ya radhiyallahu anhu. Kemudian ada orang mau niru Sayyidina Abu Bakar. Jangan, kata Nabi. Kalau gitu saya kasih setengah saja. Jangan. Masih banyak setengah itu. Kalau begitu 1/4 ya, dari an-nisf ke rubu' ya. Jangan. Lalu beliau 2,5% saja. Itu pun nunggu 1 tahun katanya, atau nunggu nisab itu. Nunggu, kalau unta ya nunggu sampai sekian lah itu ya. Kalau kambing sampai batas tertentu itu. Sampai dimiliki 1 tahun sempurna haul ya, dan nisab itu. Ini jelas agama tidak memberatkan dan ada hitung-hitungannya. Jangan dikira zakat itu bukan hitungan, hitungan semua itu. Jangan ikuti orang-orang yang mengatakan begini, kalau kamu tidak berhitungan kepada Allah, Allah tidak berhitungan pada kamu. Katanya. Siapa yang mau kita andalkan ini katanya. Kalau bukan amal kita, kata khotib Jumat, ya rahmatnya Allah Pak, itu kok amal diandalkan. Tapi ya sudahlah, memang kualitas khotibnya segitu ya sudah. Mau gimana, tapi ya kita, amin, ya sudahlah. Pokoknya kan nyuruh baik itu ya sudah itu. Cuma kritik kita khutbahnya kelamaan saja, bikin ngantuk gitu kan. Itu kalian kalau menjadi khotib jangan lama-lama, itu nyiksa hadirin itu. Sudah begitu kadang khutbahnya nangis-nangis ya, itu orang datang mau seneng kok itu kan. Itu kan ada kontradiksi loh ya, kadang kita namanya juga pernah belajar logika sedikit kita dan pernah mengajar ya sedikit, ada kontradiksi. Jamaah yang berbahagia, tapi setelah itu ngajak nangis, itu bahagia apa kan? Tapi ya sudahlah, ya sudah, ini udah. Ya kita memaklumi lah ya, tapi segera wallahu a'lam ya. Tapi sekarang saya sudah di fase tidak begitu. Kalau dulu di fase mengkritik ya, di sholat ya dikritik. Karena akhlak ini ilmu ya, akhlak ini ilmu, jadi Anda pakai juga dalam sholat jamaah, dipakai itu. Ada imam yang bacaannya kayak kurang baik ya, ya sudahlah itu.
Kan ada juga dulu Ustadz ya, saya ndak mau nyebut nafis, tapi jadi Ustadz itu kalau bangun dari duduk atau ruku ada kretek gitu kan. Lalu kata nafis Ustadz kretek gitu ya. Namanya masih anak-anak ya biarin aja, nanti juga sembuh-sembuh sendiri yang mengkritik gitu kan. Baik demikian, Allah alam bisawab. Masih ingat Ustadz kretek ya, ada juga yang apa tahlil apa terus sampai jatuh